Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Siang. Oke, baik. Sebelum kita mulai sesi konseling kita pada hari ini, kita perkenalan terlebih dahulu ya, supaya nantinya di sesi konseling kita bisa terbuka dan juga nyaman satu sama lain. Baik, perkenalkan, nama saya Sevin Askia Khairis, bisa dipanggil Sevin atau Kia, terserah mbaknya aja, senyamannya mbaknya aja. Kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara? Saya Fiona Agustin, bisa dipanggil Fiona. Oke, Mbak Fiona ya berarti ya Mbak. Oke, baik. Saya mau tanya nih, apakah Mbak Fiona ini sebelumnya pernah mengikuti sesi konseling atau baru kali ini? Belum sih Mbak, karena baru berani juga buat berkonseling, karena sebelumnya tuh mikir-mikir sih, kayak takut deh kalau konseling gitu. Takutnya kan kita nggak cerita sama orang nggak dikenal ya, takutnya kayak nanti malah bongkar. Terus kayak aku tuh juga susah buat percaya sama orang baru kayak gitu. Karena Mbak Fiona pertama kali mengikuti sesi konseling, jadi saya akan menjelaskan beberapa asas yang akan kita terapkan di sesi konseling kita hari ini. Jadi saya akan menjelaskan ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Fiona tenang aja, saya tidak akan menyebarluaskan cerita Mbak Fiona. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang asas keterbukaan. Saya berharap Mbak Fiona nantinya bisa terbuka kepada saya, bisa bercerita dengan nyaman, dan Mbak Fiona bisa menceritakannya dengan sampai permasalahan Mbak Fiona ini selesai. Lalu ada asas kesukarelaan. Nah, saya mau tanya nih, Mbak Fiona, tadi kesininya apakah ada paksaan atau dari diri sendiri? Nggak ada paksaan sih Kak, dari diri sendiri Mbak. Oke, baik. Berarti Mbak Fiona kesininya dari keinginan Mbak Fiona sendiri ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi konseling kita nanti, saya mau tanya, Mbak Fiona ini akhir-akhir ini kesibukannya apa nih? Kesibukan saya akhir-akhir ini Mbak, kuliah aja gitu, ngegas kampus gitu. Oke, berarti Mbak Fiona ini mahasiswa. Kalau boleh tahu mahasiswa mana? Semester berapa? Ini aku mahasiswa UNESA, sekarang lagi semester 3. Oke, berarti Mbak Fiona ini mahasiswa UNESA semester 3 ya? Kalau boleh tahu, karena Mbak Fiona mahasiswa ya, asalnya dari mana? Dari sini kah, Warlock atau rantau? Kebetulan aku rantau sih di Surabaya, dan asalku itu dari Bogor. Oh, Mbak Fiona asli Bogor ya. Kesini berarti merantau. Ya, Kalau boleh betul. tahu Mbak Fiona ini ngekos kah atau punya saudara di sini? Kebetulan aku di Surabaya ngekos sih ini Mbak. Oh, ngekos. Mbak Fiona sangat berani ya, merantau sendiri di Surabaya. Sangat keren sekali sih. Kalau boleh tahu jurusan apa Mbak Fiona? Aku di UNESA itu ambil jurusan bimbingan dan konseling. Dari bimbingan dan konseling ya, Unesa. Oke, berarti Fakultas Ilmu Pendidikan ya? Ya, masuknya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Mbak Fiona ini dulunya kok bisa memilih di Unesa ini, kenapa? Kayaknya nggak tahu ya, mungkin emang takdirnya di UNESA kali ya Mbak ya, karena kan aku emang awalnya milih kayak niatnya mau merantau, kayak mau jauh gitu deh, makanya coba deh merantau. Akhirnya ya aku pilih lah si UNESA ini, terus karena lihat tuh kayak kuotanya banyak gitu, dan ternyata rezekinya di UNESA. Dia memang Unesa ini juga cukup bagus sih Mbak, di pendidikannya apalagi itu ya cukup bagus sih. Oh ya, terus tadi kesininya Mbak Fiona, apakah ada kendala, mungkin macet atau bagaimana, bisa dijelaskan? Tadi sebenarnya nggak ada kendala sih, cuman kayak ya Surabaya ya kayak macet. Terus untungnya sekarang kan udah nggak terlalu musim panas sih, Iya. kayak udah agak hujan ya bener gitu, jadi ya nggak terlalu menguras tenaga.
Oke, berarti Mbak Fiona eh, ya cukup macet tapi juga karena suasananya juga mendukung jadi nggak terlalu capek juga ya. Oke, eh, karena Mbak Fiona mahasiswa, Mbak Fiona apakah mengikuti organisasi sebelumnya atau enggak? Ini kebetulan aku sebagai mahasiswa aku mengikuti beberapa organisasi sih. Beberapa organisasi itu bisa dijelaskan apa aja? Kebetulan aku ikut himpunan mahasiswa prodi sama ikut pusat informasi fakultas, kayak humasnya fakultas gitu sih Mbak. Berarti Mbak Fiona ini juga termasuk aktif ya di kampus ya. Oke, aku mau nanya nih, gimana kabarnya Mbak Fiona akhir-akhir ini? Apakah baik-baik aja atau kurang baik? Mungkin bisa dijelaskan. Gini sih Mbak, ya akhir ini baik tapi kayak kurang baik gitu rasanya. Oke, kayak kurang baik tuh gimana? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci, detailnya itu gimana? Gini sih Mbak, apa ya, aku bingung ya tanya kayak gimana. Jadi kayak di semester 3 ini, apalagi di perkuliahan, aku masih kayak ngerasa susah buat aktif, walaupun aku aktif organisasi, tapi kalau di kelas gitu ya, itu aku masih kayak takut gitu rasanya, kayak masih belum berani gitu kalau buat ada presentasi di kelas nih, kayak misalkan ada presentasi di kelas, pasti ada sesi tanya jawab ya Mbak ya. Aku tuh kayak pengen tanya, tapi kayak aku tuh takut gitu, kayak segan banget buat angkat tangannya gitu. Oke, berarti di kampus selain Mbak Fiona ini di kampus aktif di organisasi, namun di kelas malah Mbak Fiona ini kurang aktif ya. Kayak semisal di presentasi, saya tanya jawabnya Mbak Fiona ini ingin untuk bertanya, namun Mbak Fiona ini takut dan segan kepada teman-teman. Nah, kalau boleh tahu ini Mbak Fiona merasa seperti ini sejak kapan? Sebenarnya pas di awal perkuliahan itu nggak pas awal perkuliahan sih, karena pas awal perkuliahan itu kayak masih dasar-dasar pertemuan yang dijelasin gitu aja gitu. Tapi pas setelah tahu gitu masuk kayak mata kuliah yang bener-bener kuliah gitu, kayak penjelasan materi, itu kan kayak orang ngerasa kayak temen-temen kok pada aktif banget ya nanya gini-gini, kok aku kayak ketinggalan jauh sama mereka ya, nggak berani tanya gitu. Berarti Mbak Fiona ini sebenarnya ingin untuk bertanya tapi kayak takut, terus kayak kurang percaya diri ya berarti. Oke, menurut Mbak Fiona, kan tadi Mbak Fiona juga bilang ya kayak takut untuk mulai bertanya di kelas. Kalau semisalkan Mbak Fiona tanya, itu semisal kayak mungkin alasannya Mbak Fiona untuk takut bertanya itu kenapa? Gimana ya, ini sih kayak aku tuh takut ya kalau misalnya aku nanya, aku angkat tangan terus ternyata kayak pertanyaan itu tuh kayak gak masuk akal, atau kayak pertanyaanku tuh kayak bukan pertanyaan sebagai mahasiswa gitu, dan aku tuh mikir kayak sering overthinking juga, kayak kayaknya jangan nanya, takut ya nanti sama teman-teman malah kayak di sini sih, atau kayak apa ya, bukan diejek sih, lebih kayak pandangan mereka tuh kayak gimana gitu ke aku kayak gitu. Terus takut juga kalau misalkan sama dosennya tuh malah kayak di apalin gitu, kayak pertanyaan itu tuh nggak masuk akal lah gitu. Saya paham sih, itu rasanya kayak terbebani banget ya. Jadi Mbak Fiona ini kayak berpikir kalau Mbak Fiona bertanya, Mbak Fiona ini kayak punya rasa salah gitu ya, kayak takut salah, terus Mbak Fiona ini dipandangnya tuh
jelek dari teman-teman juga gitu ya. Iya gitu Mbak. Oke, berarti Mbak Fiona ini juga terkadang takut juga salah ngomong ke teman-teman Mbak Fiona, terus dosen juga memandangnya Mbak Fiona ini rendah. Oke. Jadi Mbak Fiona waktu Mbak Fiona semisal Mbak Fiona ini ingin bertanya itu, tapi Mbak Fiona takut, perasaan Mbak Fiona ini pada waktu itu bagaimana? Ini sih rasanya tuh kayak apa ya, kalau setiap mau nanya tuh kayak deg-degan gitu, kayak jantungku jadi berdebar-debar gitu kalau sampai mau angkat tangan aja gitu, padahal kayak jantungku tuh berdebar-debar, terus kayak mulutku tuh kayak kaku gitu kayak buat mau menyampaikan pertanyaannya, dan kayak rasanya jadinya kayak takut gitu sih, gelisah juga. Berarti Mbak Fiona ini kalau misalkan mau tanya jadinya tuh kayak berdebar-debar, terus deg-degan, kayak panik gitu ya, mau gimana, terus semisal mau bertanya jadinya ngeblank gitu ya. Iya. Itu apakah di setiap mata kuliah atau cuma beberapa mata kuliah aja? Sebenarnya enggak di semua mata kuliah sih, cuma memang kalau ada mata kuliah yang kayak presentasi gitu dan ada sesi diskusi gitu tuh aku kadang timbul tuh kayak gitu, kalau misalnya aku mau tanya atau aku mau tanya sih gitu, misalnya sesi diskusi pasti aku kan kayak deg-degan sama kayak susah banget gitu buat angkat tangan gitu sama ngutarain pertanyaanku gitu, yang akhirnya tuh aku lagi nanya dan malah aku keep sendiri pertanyaannya. Gitu ya. Namun apakah semisal di kelas Mbak Fiona ini ke teman-temannya, apakah Mbak Fiona juga sering kayak berinteraksi atau enggak nih? Sebenarnya untuk saat ini nggak terlalu berinteraksi sih, soalnya kan kebetulan aku rantauannya dari Jawa Barat kan, dari Bogor. Nah, kan di Surabaya itu Jawa Timur, kayak seringnya kan mereka tuh pakai bahasa Jawa kan, dan otomatis aku tuh kayak masih sulit nih buat memahamin mereka, apalagi kayak apa ya, kayak aku tuh masih awam banget gitu sama bahasa Jawa. Intinya kadang kayak aku juga minder sih, kayak aku nggak pede deh buat jawab atau gabung sama mereka karena aku kan nggak bisa bahasa Jawa, jadi aku kayak overthinking juga, kayak kayak kok aku nggak berani ya buat temenan atau interaksi nih sama teman-teman di kelas gitu, karena kalau misalnya aku interaksi, aku pernah tuh ya waktu berapa gitu kayak di kelas gitu, aku coba buat kayak ngobrol sama mereka, kayak gabung lah gitu untuk ngobrol, dan mereka tuh ceritainnya pakai bahasa Jawa gitu kan, kayak aku nggak ngerti kayak apa yang mereka omongin gitu, mungkin ya mereka juga kan lupa atau mungkin ribet juga kalau harus translatein ke bahasa Indonesia kali ya, jadinya kayak aku juga nggak ngerti apa yang mereka bicara gitu, kayak ya jadi kadang juga apa ya, juga connect aja gitu satu sama lain, aku bingung sama bahasa mereka apa, jadi aku nggak bisa kayak nimbrung obrolan mereka kayak gitu. Berarti selain Mbak Fiona ini tidak bisa aktif di kelas, Mbak Fiona juga kurang berinteraksi ya di kelas sama teman-teman. Oke. Kalau misalkan Mbak Fiona melihat pada saat sesi tanya jawab itu, Mbak Fiona kan melihat teman-teman Mbak Fiona ini bertanya. Nah, apakah ada peristiwa atau suatu kejadian yang Mbak Fiona ini merasa kayak pernah gimana ya, kayak takut salah itu, apakah ada? Kayak mungkin ada teman Mbak Fiona pas tanya terus disalahin sama si dosen tersebut, apakah ada? Sebenarnya kalau di PPS untuk saat ini sampai saat ini sebenarnya nggak ada sih Mbak, cuman kayak ada kejadian pas aku SMA yang aku jadi kayak nggak berani gitu buat ngajuin pertanyaan gitu yang mungkin berpengaruh sama diri aku yang sekarang di perkuliahan gitu. Sebenarnya kalau di perkuliahan sih
untuk sejauh ini ya kayak belum ada sih kayak dosen yang kayak misalkan atau teman-teman kelas yang misalkan ada ngasih pertanyaan terus kayak pertanyaannya gak masuk akal tuh kayak bisa disuratin atau kayak dipandang rendah gitu sama teman-teman atau berdosen itu sih nggak ada sih kalau di perkuliahan. Tadi Mbak Fiona kan menyinggung di SMA itu Mbak Fiona ada peristiwa yang tidak mengenakan yang sampai saat ini membuat Mbak Fiona ini tertrigger di masa kuliah. Nah, mungkin bisa dijelaskan peristiwa tersebut. Jadi sebenarnya udah bilang cukup lama sih karena itu kejadiannya pas kelas 10 mungkin karena efek perpindahan kayak dari masa SMP ke SMA kali ya, jadi belum terlalu matang apa pikiranku dan aku juga kurang paham soalnya itu kan kayak lagi ada diskusi di kelas gitu, terus kayak ya sebenarnya sih presentasi sih, terus kayak ya kelompok yang presentasi itu kayak nanya ada yang mau bertanya, terus kayak aku bertanya dan pertanyaan itu kayak gak masuk akal, sebenarnya masuk akal sih kalau menurut aku, cuma kayak entah ya kayak pertanyaanku kayak malah Fiona itu kamu nggak baca materinya, ini kan udah dijelasin tadi sama mereka, kayak malah digituin. Itu kayak aku langsung kayak ya kan aku itu belum paham ya makanya aku tanya gitu, dan temen aku tuh malah responnya kayak gitu, yang akhirnya tuh aku kalau setiap sekarang kalau di perkuliahan mau tanya tuh pasti mikirnya kayak gitu kayak itu pertanyaannya tadi kayaknya udah dijelasin deh sama temen-temen gitu, dia kok nggak berani kayak buat memberanikan diri nanya gitu ya gitu jadinya. Saya paham betul sih perasaan Mbak Fiona pada saat itu. Pastinya Mbak Fiona jadi sedih dan juga kecewa kepada teman-teman. Padahal Mbak Fiona ini sebenarnya belum paham materi tersebut, ingin bertanya lagi, namun malah diketawain sama teman-teman Mbak Fiona itu tadi ya, yang membuat Mbak Fiona ini jadi ke-trigger di masa kuliah saat ini. Tapi apakah pada saat itu, pada saat kejadian waktu SMA, perasaan sebenarnya Mbak Fiona pada saat itu gimana? Mungkin bisa dijelaskan? Biasanya pasti kayak langsung kayak merasa rendah diri gitu, terus banyak kayak malu juga karena respon teman-teman kayak gitu. Ya akhirnya aku nggak jawab sih kayak temanku itu, cuma aku langsung duduk, tapi ya pertanyaanku tetap dijawab sih emang sama teman yang presentasi itu, tapi gara-gara ada yang responnya kayak gitu teman yang kelas yang lain, jadi aku kayak langsung nggak bertanya-tanya lagi tuh, kayak nggak dia bingung nanya deh, pasti nanti kalau aku nanya ada respon yang nggak enak lagi dari teman-teman gitu, jadinya ya mungkin kebawa sampai sekarang aku di perkuliahan. Berarti Mbak Fiona ini jadi kayak takut untuk bertanya sampai sekarang ya. Mungkin kalau Mbak Fiona bisa ngomong ke temen Mbak Fiona itu, mungkin Mbak Fiona mau ngomong apa dulu? Aku kalau kayak ya udah sih, emang kenapa kalau aku tanya ya, kalau aku emang belum paham apa salahnya aku tanya gitu. Kalau dulu aku seberani itu ya mungkin aku bakal jawab gitu, cuman ya karena dulu aku mungkin ya masih kelas 10 juga dan aku nggak berani, jadi ya aku cuma bisa diem aja gitu, nggak balas respon temanku itu. Mungkin saya mau tahu tentang respon dari guru Mbak Fiona. Mungkin apakah ada teguran atau tidak? Sebenarnya ada teguran dari gurunya pas lagi presentasi, langsung kayak si temanku langsung kayak bukan gimana sih, lagi kayak dinasihatin, diingetin kayak gak apa-apa temen kamu tuh bertanya, mungkin dia itu belum paham, jadi kamu gak seharusnya respon kayak gitu ke aku gitu karena aku yang bertanya. Terus respon gurunya juga baik gitu, nasihatin temenku itu, cuman karena aku orangnya gampang pikiran dan overthinking, jadinya ya gitu, hal-hal yang sebenarnya mungkin nggak penting atau hal-hal yang sebenarnya kejadian kecil gitu, tapi kayak berpengaruh besar banget gitu ke diri aku. Jadi dari respon
guru sebenarnya sudah cukup baik ya, sudah mengingatkan kepada teman Mbak Fiona kalau misalkan Mbak Fiona ini mungkin belum paham, tapi malah respon dari teman-teman Mbak Fiona ini malah kayak negatif kepada Mbak Fiona. Jadinya Mbak Fiona ini overthinking, terus jadi kayak kecewa kepada teman-teman Mbak Fiona. Kenapa sih kok mereka bisa berpikiran seperti itu gitu ya. Oke. Kalau kita bicarain tentang Mbak Fiona sekarang, kita coba analisis ya. Apakah mungkin kejadian tersebut di waktu Mbak Fiona SMA, apakah bisa pengulangan di kejadian di perkuliahan? Sebenarnya ya kayaknya sih ini kayak ya pikiranku aja sih, kayaknya mungkin gak bakal kejadian. Kenapa? Karena kan mungkin kayak di masa perkuliahan kan teman-temannya udah agak beranjak dewasa kan ya, dari mungkin dari segi pikirannya juga udah dewasa gitu. Pasti kayak kalau temannya tanya ya nggak bakal direspon yang kurang baik gitu. Tapi entah kenapa pikiranku tuh masih susah gitu buat kayak ngilangin pikiran-pikiran yang atas kejadian di SMA itu gitu. Nah, kalau begitu, apa yang terjadi kalau Mbak Fiona ini tetap mempertahankan keyakinan bahwa kamu itu, maksudnya teman-teman Mbak Fiona ini bisa kayak berpikiran negatif kepada Mbak Fiona? Ini pas kuliah atau Pas kuliah. kayak aku sih kayak apa yakinin pikiran kita ya biar teman-teman yang di perkuliahan itu nggak ini negatif, nggak berpandangan negatif ke aku gitu. Mungkin aku kayak bakal nyoba kali ya. Terus soalnya pernah kalau ada presentasi di kelas gitu ya, dan teman-teman yang lain tanya, soalnya terus respon teman-teman yang di kelas tuh dia nggak yang ngerendahin juga atau kayak ngetawain enggak sih. Jadi kayak aku mungkin bisa lihat dari kejadian nyatanya gitu di kelas tuh sebenarnya kalau ada yang tanya ya udah tanya aja nggak apa-apa gitu, dan respon teman-teman kelas juga nggak ada yang menertawakan ataupun kayak ngerendahin juga gitu. Mungkin sebenarnya dari kejadian itu harusnya aku bisa berubah pikiranku, tapi entah kenapa tuh kayak masih agak sulit gitu. Terus kenapa Mbak Fiona ini tetap berpikiran bahwa teman-teman Mbak Fiona ini akan berpikiran negatif, padahal kan sudah ada contohnya juga ya tidak akan terjadi hal tersebut? Mungkin bisa dijelaskan kenapa? Mungkin karena ya itu tadi, karena aku masih sering overthinking sama kejadian di SMA tersebut. Terus aku juga belum berani coba buat tanya di perkuliahan gitu. Jadinya masih takut buat ngajuin diri, walaupun sebenarnya udah ada kan tadi kayak kejadian nyatanya gitu di kelas. Kalau sama yang tanya ya udah tanya aja, nggak direndahin ataupun ditertawakan gitu. Tapi ya emang dari diri akunya sendiri gitu, dari pikiran-pikirankunya juga yang masih terpengaruh sama pikiran pas di kejadian di SMA tadi. Tapi jadinya kan keyakinan Mbak Fiona ini bisa menghambat perkembangan Mbak Fiona di perkuliahan ya. Mungkin apakah Mbak Fiona ini ada keinginan untuk berubah atau ya udah gini-gini aja? Tentunya ada sih ya Mbak, apalagi kan semakin naik semester tentunya bakal berpengaruh banget kan buat nilai IPK gitu. Apalagi kayak saya jauh-jauh nih dari Bogor ke Surabaya kayak merantau, masa saya nggak bisa berkembang dengan baik gitu di Surabaya gitu ibaratnya ya. Pastinya dalam diri saya ada banget nih kemauan buat berubah dan memberanikan diri kayak gitu. Berarti dari Mbak Fiona ini sebenarnya juga punya keinginan untuk berkembang karena sudah semester 3 ya, pastinya
sudah memikirkan IPK kedepannya itu bagaimana. Oke, sekarang coba Mbak Fiona itu bayangkan atau berpikir, semisal kayak salah itu bagian dari proses belajar. Jadi apa yang Mbak Fiona dilakukan di waktu SMA itu bukan kesalahan, tapi itu tuh proses. Mungkin bagaimana menurut Mbak Fiona kalau seperti itu? Boleh sih, maksudnya kan jadi kayak ngebayangin ya, mungkin aku ngelatih diri aku kali ya, kayak buat kejadian di masa lalu itu sebenarnya bukan kesalahan, tapi kayak ya proses perkembangan dari diri aku gitu ya, dari proses buat berkembang. Terus ya itu bukan kesalahan, tapi kayak dari belajar juga gitu. Itu pemikiran yang bagus ya Mbak Fiona. Mbak Fiona sudah mengganti keyakinan Mbak Fiona yang sebelumnya itu irasional itu menjadi rasional, yang sebelumnya negatif menjadi positif. Itu sudah cukup baik sih. Untuk kedepannya Mbak Fiona juga bisa merubah keseharian Mbak Fiona yang sebelumnya malu untuk bertanya, takut salah, itu bisa mencoba berproses bertahap gitu. Oke, sekarang kita nyoba buat ubah keyakinan Mbak Fiona yang lama dengan yang baru ya. Kayak mungkin Mbak Fiona ini kan overthinking ya, pasti di pikiran Mbak Fiona ini kalau Mbak Fiona mau bertanya kayak kalau aku salah tuh nanti dicap bodoh sama teman-teman, terus kayak nanti kalau aku ngomongnya salah juga dosen-dosen bisa kayak berpikiran negatif sama aku. Nah, kalau menurut Mbak Fiona bisa diubah, itu Mbak Fiona bisa kayak berpikir aku boleh kok salah, karena kesalahan itu bagian dari proses aku, proses belajar, dan juga proses untuk tumbuh bersama-sama bersama teman-teman dan juga dosen-dosen gitu. Kalau misalkan kalimat tersebut, kalimat di pikiran Mbak Fiona diubah seperti itu, bagaimana menurut Mbak Fiona? Itu sih Mbak, berarti kayak gak apa-apa ya kalau ngelakuin kesalahan, kayak ya udah, namanya juga manusia gitu, gak luput dari kesalahan, dan kesalahan juga bagian dari proses dari perkembangan aku gitu ya. Iya betul, Mbak Fiona bisa merubah cara pikiran Mbak Fiona itu menjadi lebih positif lagi. Oke, karena Mbak Fiona sudah mau untuk berpikiran positif, kalau misalkan di kampus Mbak Fiona bisa mencoba langkah kecil nih, misal Mbak Fiona menerapkan keyakinan yang saya contohkan tadi. Misal di kelas Mbak Fiona mau mulai bertanya, itu Mbak Fiona bisa menerapkan ke diri Mbak Fiona. Itu menurut Mbak Fiona gimana? Boleh sih, bagus, dan mungkin nanti bisa aku terapin kayak dari diri akunya buat berani mencoba pas ada sesi tanya jawab di kelas, dan aku hilangin pikiran-pikiran yang kayak overthinking, kayak takut diredain atau kayak gitu kalian sama teman-teman di kelas pas kuliah tersebut. Mungkin dari langkah kecil tersebut Mbak Fiona kan bisa aktif di kelas. Mungkin Mbak Fiona juga bisa sekaligus untuk berinteraksi dengan teman-teman di kelas Mbak Fiona. Dari langkah tersebut Mbak Fiona saat ini apakah merasa sudah cukup lega atau masih kayak aku masih takut nih? Alhamdulillah untuk saat ini udah kurang cukup lega. Yang awalnya tuh aku kan kayak juga cerita ya, kayak awalnya aku takut kayak konseling kayak gini, kayak aku gak berani cerita gitu, tapi ternyata akhirnya aku juga bisa ngungkapin apa yang aku rasakan gitu ya akhir ini gitu. Dan ternyata nggak salah juga gitu apa ngelaksanain konseling gitu. Terus ngebantu juga yang tadinya kayak pikiran aku tuh stuck di
kejadian masa lalu yang kayak overthinking terus, tapi ternyata tuh bisa dirubah gitu, kayak gak harus stuck sama kejadian di masa lalu yang akhirnya tuh ternyata berpengaruh sama perkembangan aku di perkuliahan ini. Oke, berarti Mbak Fiona sudah cukup berkembang ya dari sesi awal tadi. Mbak Fiona masih masa overthinking dan juga berpikiran negatif, tapi di sesi konseling ini Mbak Fiona sudah mau berpikir positif tentang gimana Mbak Fiona, kejadian Mbak Fiona pada waktu SMA itu menjadi pembelajaran Mbak Fiona sekarang. Nah, Mbak Fiona, aku mau tanya, nanti waktu di perkuliahan Mbak Fiona mungkin mau buat langkah kecil apa nih? Mungkin langkah kecilnya kayak coba buat beraniin pertanyaannya, kayak pertanyaan buat diskusi, sama coba mungkin nanti kayak belajar dikit-dikit bahasa Jawa biar aku juga bisa kayak nyambung nih ngobrol sama teman-teman di kelas kalau mereka tuh nyeritain apa gitu, biar aku juga paham gitu sama cerita mereka. Jadi sedikit langkah kecil yang bakal aku lakuinnya dalam waktu dekat ini. Itu sudah cukup baik ya Mbak Fiona. Terus semisal nih hal langkah-langkah kecil itu sudah diterapkan oleh Mbak Fiona, mungkin perasaan apa yang Mbak Fiona miliki? Mungkin rasanya sendiri pastinya bangga juga sama kayak diri sendiri, kayak akhirnya aku bisa ngilangin pikiran-pikiran yang overthinking, yang kejadian masa lalu itu yang tentunya juga berpengaruh sama diri aku. Akhirnya bisa aku merubah pikiran yang tadinya overthinking jadi kayak lebih yakin dan optimis, kayak ya udah nggak apa-apa gitu kalau aku ngelakuin kesalahan. Saya senang ya mendengarnya Mbak Fiona sudah punya perubahan banyak. Mungkin ini saya akan ngasih Mbak Fiona PR untuk di sesi berikutnya. Mbak Fiona nanti bisa melihat di sini, nanti Mbak Fiona mencatat bagaimana perkembangan Mbak Fiona nantinya, terus di kelas itu bagaimana, mungkin Mbak Fiona sudah berinteraksi dengan teman-teman, terus juga sudah aktif bertanya di kelas. Nanti Mbak Fiona tuliskan di sini, lalu di sesi konseling kita berikutnya nanti saya akan jadwalkan, nanti kita bisa melihat perkembangan Mbak Fiona ini bagaimana gitu. Lalu di sini juga ada kertas evaluasi. Nanti Mbak Fiona bisa tuliskan evaluasi konseling pada hari ini. Oke, sudah. Terima kasih ya Mbak Fiona. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang kejadian Mbak Fiona sebelumnya ya. Mbak Fiona overthinking itu tadi. Jadi kita belajar bahwa pikiran itu bukan berarti fakta. Nah, jadi kesalahan itu bukan kelemahan. Jadi kesalahan itu sebuah pembelajaran bagi kita. Oke, aku mau nanti di sesi konseling berikutnya mau dengar pengalaman Mbak Fiona ini mencoba untuk aktif di kelas ya.
Oke, apakah masih ada yang ingin diceritakan Mbak Fiona? Alhamdulillah sudah cukup sih untuk saat ini. Oke, mungkin bisa saya tutup untuk sesi konseling pada kita hari ini. Terima kasih Mbak Fiona sudah mau terbuka dan juga ingin berpartisipasi untuk menyelesaikan masalah Mbak Fiona, dan juga Mbak Fiona sudah berani untuk menceritakan permasalahan Mbak Fiona tadi. Terima kasih Mbak Fiona. Ya, sama-sama, makasih juga Mbak Sevi udah bantu saya buat ngarahin pikiran-pikiran yang overthinking, jadinya nggak overthinking yang tadinya agak negatif mungkin diubah jadi agak positif. Makasih banget ya Mbak. Terima kasih Mbak Fiona. Iya, sama-sama Mbak.